Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mendapat ilmu baru tentang water heater gas, yaitu di masalah regulator. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa Paloma ini, apalagi Paloma tipe lama ini, insya Allah udah sangat awet ya, aman. Jadi kemarin sudah saya upload di video saya. Problemnya itu saya memakai regulator StarCam, tapi memang sudah usia pakai cukup lama. Itu harus saya ketok-ketok, tapi tidak berhasil, dan harus saya purging dulu di sini teman-teman, dingowoskan. Oke, setelah itu masih bisa lancar. Setelah semalam tidak dipakai, besoknya trouble itu lagi. Dan di hari ketiga itu saya lepas pelornya, seperti ada video kemarin. Seperti itu juga lancar hanya sementara. Begitu nanti mau dipakai lagi, harus saya purging lagi. Jadi problemnya itu, saya merasa itu peloran ngunci, tetapi setelah peloran diambil kok tetap bermasalah. Jadi insya Allah ini saya mendapat ilmu baru. Ya termasuk saya itu kurang teliti ya. Ini saya harus berpikir kenapa. Itu berarti problemnya justru menguncinya itu bukan karena ini teman-teman, Paloma itu debitnya yang besar, itu membuat regulator biasanya sering mengunci pelorannya. Buktinya setelah dilepas pelorannya, kenapa tetap tidak mengalir, bahkan harus dipurging. Itu saya kurang teliti. Begitu kita buka di sini, jos tekanan. Itu berarti apa teman-teman? Regulatornya terlalu ngelos, tekanannya semakin tinggi. Jadi yang rusak itu berarti sudah membrannya. Istilahnya sudah regulator itu rusak dalam arti bila dipakai untuk water heater. Insya Allah kalau dipakai di kompor itu tidak masalah, tetapi nanti ada kejutan teman-teman. Nanti di kompor seperti apa itu ada kejutannya. Jadi udah saya ganti dengan regulator yang besok saya buatkan videonya. Saya rekomendasikan regulatornya apa. Jadi ketika tekanan ini sangat tinggi teman-teman, Paloma ini memang sudah ada internal regulator yang di dalamnya. Kalau ada tekanan sangat tinggi akan di reduce, akhirnya bisa dipakai di sini. Tapi kalau tekanannya sangat tinggi sekali, ya malah akan ditutup sama regulatornya ini. Jadi regulator itu fungsinya mengatur, makanya disebut regulator, bukan penurun tekanan gitu saja. Mengatur tekanan dan juga mengatur debit. Jika teman-teman memakai regulator yang bermasalah tadi di water heater yang umum yang memakai solenoid cetok-cetok itu, maka itu akan semakin mengunci karena arah membukanya seperti teman-teman lihat di video tentang solenoid itu berlawanan dengan arah aliran gas. Semakin kencang aliran gas yang masuk, semakin rapat solenoidnya tidak mampu membuka. Nanti saya tunjukkan kejutannya seperti apa. Ternyata memang itu ngelos. Jadi problem di regulator itu ada dua, terlalu ngelos atau malah kurang tekanan. Karena fungsi peloran seperti teman-teman tahu itu adalah membatasi aliran yang sangat kencang. Misalkan selangnya kita potong, nah itu peloran menutup ceduk seperti itu. Nah, itu kan logikanya benar juga teman-teman. Ketika aliran ini sangat kencang, sementara pemakaiannya tidak seimbang, juga akan nutup. Makanya ketika itu saya ketok-ketok juga tidak berhasil. Saya tunjukkan seperti apa kalau dipasang di kompor. Jadi regulator itu sudah rusak, membrannya tidak bisa mengatur tekanan lagi, tidak bisa mengatur debit lagi. Tapi rusaknya ini hanya rusak bila kita asumsikan kita pakai di water heater gas. Kalau di seperti kompor insya Allah tidak bermasalah, tetapi nanti ada salah satu yang berbeda. Ini sudah memakai regulator yang baru seperti ini teman-teman, langsung lancar. Saya tunjukkan. Semalam tidak dipakai ya tetap normal saja. Seperti itu teman-teman. Langsung menyala. Jadi fungsi dari peloran itu teman-teman pada regulator adalah membatasi aliran yang berlebih, bukan tekanan berlebih ya, aliran ya, terutama ke aliran. Misalkan ya selang dipotong,
Jadi peloran itu akan mengunci ke depan, cetak gitu. Makanya biasanya start awal kalau baru masang ya diketok, itu normal-normal saja. Tetapi kalau terus-terusan mengetok itu ya abnormal. Ini saya tunjukkan. Jadi sangat kencangnya aliran yang ke sini. Jadi saya pasang lagi pelorannya teman-teman, akan menutup. Jadi ketika saya ketok-tok dia membuka lagi memang dan mengisi lagi, tapi mengisinya di instalasi terlalu besar. Ya nanti akhirnya apa? Mengunci lagi karena ini tetap sangat besar alirannya. Sementara yang dipakai di sini tidak seberapa besar, itu akan mengunci. Ini saya tunjukkan, mau saya pasang di kompor. Saya tunjukkan dulu fungsi dari peloran atau gotri. Ini sudah terpasang teman-teman. Jadi ketika terpasang seperti ini, karena di sini kosong, dia langsung mengunci. Itulah fungsi pengamanannya. Tapi kalau bocor halus ya tidak. Kalau bocornya besar maksud saya itu ses ya seperti ini, saya ketok-ketok. Itu peloran buka. Ya kan? Nah, begitu kita tutup lagi. Ya. Jadi ini masih ada aliran kecil. Jadi kalau aliran kecil itu peloran itu tidak berfungsi ya, tetap sebenarnya safety-nya ini di sini. Jadi peloran itu dilepas sama tidak itu berbahaya tidak. Ya kita harus memahaminya di sini. Kalau bocornya kecil ya tidak ada fungsinya peloran ini kecuali selangnya terpotong. Seperti teman-teman kalau melihat di mall-mall itu ada yang peragaan demo regulator, ada api terus selangnya dipotong, ya dia memang langsung mati ya seperti ini. Tapi kalau saya buka kecil, saya buka kecil saja, nah itu akan selalu membuka ya sesuai kebutuhan itu teman-teman, sesuai kebutuhan. Misalkan kompor ya tetap keluar ya. Nanti saya pasang dulu di kompor ini seperti apa hasilnya teman-teman, regulator yang saya anggap rusak ini. Ini sudah terpasang seperti biasa. Untuk pertama, karena habis selang saya lepas, ketok. Iya, apinya ini sangat besar teman-teman. Jadi kemarin ini saya tidak bilang, langsung saya pasang aja di sini. Ternyata begitu menyalakan kompor kaget, karena biasanya kompor ini hanya segini teman-teman. Bentar ya. Ya, kompor ini normalnya hanya segini. Begitu memakai regulator StarCam yang saya anggap rusak, kalau dipakai di water heater sawah tidak bermasalah. Kalau dipakai di kompor gas, tetapi apa ya terlalu besar. Jadi video ini menunjukkan cara mengecek kerusakan regulator, khususnya rusak kalau dipakai atau tidak sesuai kalau dipakai di water heater, atau istilahnya bermasalah bila dipakai di water heater. Jadi akhirnya kompor saya jadi kompor yang jos ya, menjadi kompor yang high pressure. Nah, suaranya aja sudah terdengar ya, gitu teman-teman. Sangat besar ini kalau ada apa barang yang dimasak di atasnya pasti kelihatan. Bentar, ini saya kasih ceret ya teman-teman. Coba saya nyalakan. Oh, apinya sampai keluar ya teman-teman, jauh. Itu menunjukkan bahwa regulator ini membrannya sudah tidak fungsi lagi. Membran yang ada di sini yang mengatur tekanan itu sudah hampir tidak berfungsi. Jadi ini sudah mirip dengan regulator high pressure, sangat kencang, sangat kuat alirannya, yang kalau dipasang di water heater gas akan bermasalah, yaitu membuat solenoid tidak mampu membuka. Kalau saya pasang di Paloma tadi, membuat regulator internalnya mengunci sebagai safety.
Jadi kenapa setelah saya ketok-ketok atau saya lepas pelornya tetap bermasalah di Paloma saya, ya berarti memang tekanannya sudah sangat terlalu tinggi. Makanya itu saya purging, saya buang gasnya di dekatnya water heater gas. Itu sebenarnya bukan membuat peloran membuka, bukan, ya karena mengurangi tekanan saja di dalam water heater gasnya, akhirnya bisa dijalankan lagi. Tapi nanti setelah berhenti kan tetap mengalir terus ini teman-teman, akhirnya tekanannya tinggi lagi. Setelah itu tidak bisa dipakai lagi water heater gasnya. Itu saja teman-teman, video ini lebih menjelaskan ke ciri-ciri regulator gas yang rusak atau tidak bisa dipakai di water heater gas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.